Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lofi Desya Fani Zaitur Rohma, NIM 1908 10 20 10 51. Di sini saya akan memberikan materi tentang estimasi statistik, dan di akhir video saya akan memberikan contoh soal beserta penyelesaiannya. Pengertian estimasi. Estimasi adalah suatu proses dengan menggunakan statistik sampel untuk menduga parameter populasi. Proses estimasi adalah peristiwa yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat menyeberang jalan dan melihat ada kendaraan yang akan lewat atau melintas, kita akan mengestimasi tentang kecepatan pengendara motor atau mobil, lebar jalan, dan kecepatan kita dalam membuat keputusan. Sifat-sifat estimasi. Estimasi yang baik adalah estimasi yang mendekati nilai parameter sebenarnya. Ciri-ciri estimasi yang baik adalah tidak bias, efisien, dan konsisten. Estimasi tidak bias. Estimasi titik dikatakan tidak bias jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata, atau nilai harapan dari statistik sampel sama dengan parameter populasi. Berikut gambar yang menunjukkan estimasi yang bias dan tidak. Gambar A menunjukkan estimasi bersifat tidak bias, karena nilai harapan sama dengan nilai parameter. Sedangkan gambar B menunjukkan estimasi yang bias, karena nilai harapan tidak sama dengan nilai parameter. Jadi, apabila nilai estimasi semakin mendekati nilai parameter, maka estimasi semakin baik. Estimasi efisien. Estimasi yang efisien adalah estimasi yang tidak bias dan mempunyai varians yang paling kecil dari estimasi lainnya. Gambar tersebut menunjukkan ada dua estimasi yang tidak bias, misalnya X1 dan X2, di mana varians atau standar deviasi dari X1 lebih kecil dari X2, maka dapat disimpulkan estimasi X1 lebih baik dari estimasi X2. Estimasi dengan standar deviasi yang paling kecil adalah estimasi yang efisien. Estimasi konsisten. Estimasi yang konsisten adalah nilai estimasi yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel. Jadi, ukuran sampel yang semakin besar cenderung memberikan estimasi yang konsisten dibandingkan dengan ukuran sampel yang kecil. Pada gambar tersebut terlihat bahwa semakin kecil jumlah sampel, maka nilai dugaan semakin jauh dari nilai sebenarnya. Ditunjukkan bahwa ukuran sampel 1 yaitu N kecil lebih kecil daripada ukuran sampel 2 yaitu N besar, dan lebih kecil dari ukuran sampel 3 yaitu N terhingga. Terlihat bahwa semakin besar ukuran sampel, maka statistik estimasi makin mendekati parameter dari populasi. Jenis-jenis estimasi. Pertama, estimasi titik. Yang kedua, estimasi interval. Titik estimasi merupakan salah satu cara untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi yang tidak diketahui. Titik estimasi ialah nilai tunggal yang digunakan untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi. Sebuah estimasi titik dari sebuah parameter Q adalah sesuatu angka tunggal yang dapat dianggap sebagai nilai yang masuk akal dari Q. Adapun hakikat estimasi secara umum, yaitu yang pertama, estimasi adalah taksiran, dan yang diestimasi adalah parameter populasi. Yang kedua, data yang digunakan untuk melakukan estimasi parameter populasi adalah statistik sampel sebagai estimator. Ketiga, terdapat prosedur tertentu untuk melaksanakan estimasi. Metode penaksir titik. Metode penaksir titik sebuah parameter dapat ditempuh dengan menggunakan beberapa metode. Yang paling banyak digunakan dalam penentuan parameter titik yaitu yang pertama, metode momen. Metode momen diciptakan oleh Carl Pearson pada tahun 1800. Metode ini merupakan metode tertua dalam menentukan estimator titik. Yang kedua, metode kemungkinan maksimum atau likelihood. Metode yang terbaik untuk menentukan penaksir titik sebuah parameter adalah metode kemungkinan maksimum. Metode kemungkinan maksimum merupakan metode untuk memperoleh estimator titik dengan cara memaksimumkan fungsi kemungkinannya. Yang ketiga, estimator Bayes. Pendekatan Bayesian dalam statistik secara fundamental berbeda dengan pendekatan klasik momen dan likelihood. Meskipun demikian, beberapa aspek dari pendekatan tersebut dapat berguna pada beberapa pendekatan statistik yang lain. Estimasi interval. Estimasi interval adalah penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Dasar adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Misalkan parameter yang akan diestimasi adalah theta, maka estimasi intervalnya adalah theta pangkat kurang lebih D, di mana D adalah margin of error. Estimasi interval tadi menunjukkan dua nilai, yaitu batas bawah dan batas atas, di mana posisi parameter theta berada. Batas atas dan batas bawah tersebut memiliki simpangan sebesar D dari estimatornya. Besarnya D tergantung pada banyaknya sampel, tingkat kepercayaan, dan distribusi peluang yang digunakan. Jadi, sebelum melakukan estimasi, tingkat kepercayaan ditetapkan terlebih dahulu, yaitu sebesar 1 min alfa, sehingga peluangnya theta pangkat min D kurang dari theta
kurang dari teta pangkat plus D sama dengan 1 min alfa. A itu adalah tingkat signifikansi. Estimasi interval didasarkan pada suatu distribusi peluang. Biasanya yang digunakan adalah distribusi normal. Ya, contohnya seperti pada pada rumus tuh. Itu SE itu secant. Logikanya tuh gini. Kalau di tengah-tengah ada theta, terus di samping kanan dan kiri ada theta caping min dan theta caping plus, maka itu hasilnya sama dengan 1 min alfa. Selanjutnya adalah jenis-jenis estimasi interval. Jenis-jenis estimasi interval itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, estimasi rata-rata sampel besar dengan N lebih dari 30 dan variannya alfa kuadrat. Yang kedua, estimasi rata-rata sampel besar dengan N lebih dari 30 dan varian alfa kuadrat. Yang ketiga adalah estimasi rata-rata sampel kecil dengan N kurang dari 30. Yang keempat, estimasi proporsi sampel besar dengan N lebih dari 30. Dan yang kelima adalah estimasi proporsi sampel kecil dengan N kurang dari 30. Dan yang terakhir adalah estimasi varian. Contoh estimasi titik. Perumnas yang merupakan perusahaan di Indonesia akan membangun perumahan di Parung Panjang Bogor. Untuk keperluan tersebut, diadakan survei tentang daya beli masyarakat. Berdasarkan analisis data, diketahui standar deviasi pendapatan masyarakat sebesar Rp240.000. Apabila diasumsikan bahwa toleransi kesalahan penarikan sebesar Rp50.000 dengan tingkat kepercayaan 99%, berapa sampel yang harus diambil oleh perusahaan? Jawab, rumus N sama dengan Z alpha per 2 dikali deviasi standar per E pangkat 2. Diketahui nilai Z sama dengan probabilitas sama dengan 0,4950 dikali 0,99 per 2 sama dengan 2,58. Jadi N sama dengan 2,58 dikali 240 per 50 pangkat 2 sama dengan 153. Berarti sampel yang harus diambil oleh perusahaan sebanyak 153 orang. Contoh estimasi interval. Contoh pertama yaitu, buatlah rumus umum untuk interval keyakinan sebesar 80% dan 90%. Apabila BPS merencanakan akan melakukan survei tingkat suku bunga bank di Indonesia setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI sebanyak 25 basis poin dari 8,25 menjadi 8,50 pada bulan Mei 2008. Hasilnya, rumus umum interval adalah S kurang ZS lebih kecil ZS sama dengan C. Apabila C sama dengan 0,8, maka nilai Z dengan probabilitasnya adalah 0,8 dibagi 2 sama dengan 0,4000. Nilai Z yang berhubungan dengan probabilitas 0,4000 tidak ada yang sama persis, namun ada yang mendekati yaitu 0,3997 dan 0,4015. Dari kedua angka yang lebih mendekati adalah 1,28, sehingga interval keyakinan menjadi S kurang 1,28 S lebih kecil P lebih kecil S ditambah 1,28 S. Untuk C ditambah 0,90, maka nilai Z yang sesuai adalah 0,90 dibagi 2 sama dengan 0,4500. Tidak ada yang nilainya sama persis dari 0,4500. Yang ada adalah hanya mendekati yaitu 0,4495 dan 0,4505. Kedua angka tersebut sama-sama mendekati 0,4500 dan boleh dipilih salah satu. Apabila digunakan 0,4995, maka nilai Z sama dengan 1,64, sedangkan untuk 0,4505 adalah 1,6. Sehingga interval keyakinan 90% adalah S kurang 1,64 S lebih kecil P lebih kecil S ditambah 1,64 S. Contoh kedua yaitu, penelitian dilakukan terhadap 16 sampel mahasiswa jurusan manajemen dari populasi sebanyak 100 mahasiswa untuk mengetahui rata-rata pengeluaran mereka dalam 1 bulan. Dari ke-16 mahasiswa tersebut, didapat bahwa rata-rata pengeluaran per bulan adalah 500.000 dengan standar deviasi 100.000. Dengan interval keyakinan 95%, buatlah pendugaan interval pengeluaran rata-rata per bulan seluruh mahasiswa jurusan manajemen. Perhatikan hasil hitungannya di screen. Jadi kesimpulannya, dengan tingkat keyakinan 95%, maka interval pengeluaran 100 orang mahasiswa jurusan manajemen adalah antara Rp450.930 sampai dengan Rp549.070. Nah, di sini ada contoh soal.
Rata-rata umur baterai adalah 30 minggu sampai 35 minggu. Diketahui standar deviasi sebesar 5 minggu. Jika diambil sampel sebanyak 25 baterai, hitung kepercayaan bila diketahui tingkat kepercayaan berada pada 90%. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Jadi, kita cari dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui yaitu N sama dengan 25, X bar sama dengan 30 min 35, sigma sama dengan 5, alfa sama dengan 1, min 0,90 sama dengan 0,1, Z alfa per 2 sama dengan 0,5 min 0,1 per 2 sama dengan 0,45. Selanjutnya, yang ditanya yaitu hitung kepercayaan bila diketahui tingkat kepercayaan berada pada 90%. Selanjutnya yaitu jawabannya. Yang pertama, X bar min Z alfa per 2 sigma per akar N kurang lebih atau sama dengan mu kurang lebih atau sama dengan X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N. 30 min 1,645 5 per akar 25 kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan 30 plus 1,645 5 per akar 25. 28,355 kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan 31,645. Yang kedua, X bar min Z alfa per 2 sigma per akar N kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N. 35 min 1,645 5 per akar 25 kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan 35 plus 1,645 5 per akar 25. Jadi 33,355 kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan 36,645. Jadi dapat disimpulkan 28,355 kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan 36,645. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.